Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Hayati dengan NIM 2105 9056 dengan nomor absen 14. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan yang kelima. Yang pertama yaitu teori komunikasi, adalah kumpulan konsep dan prinsip yang digunakan untuk memahami bagaimana pesan dikirim, diterima, dan dipahami antara individu atau kelompok. Ada beberapa teori komunikasi yang telah dikembangkan oleh para ahli komunikasi. Yang pertama yaitu teori linear. Teori ini menggambarkan komunikasi sebagai proses linear yang melibatkan pengirim pesan, saluran, penerima, dan efek. Model komunikasi linear ini mengasumsikan bahwa pesan dikirim secara langsung dari pengirim ke penerima tanpa ada gangguan atau hambatan. Yang kedua yaitu teori komunikasi interaksional. Teori ini menekankan pentingnya interaksi dan saling mempengaruhi antara pengirim dan penerima dalam proses komunikasi. Teori ini menganggap komunikasi sebagai proses dinamis yang melibatkan pertukaran pesan, tanggapan, dan interpretasi bersama. Yang ketiga adalah teori komunikasi sosial, di mana teori ini fokus pada peran sosial dalam komunikasi. Teori ini menganggap komunikasi sebagai cara individu berinteraksi dan membentuk hubungan sosial. Teori ini komunikasi sosial juga membahas mengenai norma, nilai, dan konvensi sosial yang mempengaruhi komunikasi. Selanjutnya itu teori komunikasi simbolik. Pada teori ini berfokus pada peran simbol dan makna dalam komunikasi. Teori ini menganggap bahwa manusia menggunakan simbol-simbol untuk mengkomunikasikan makna, dan makna ini dapat bervariasi tergantung pada interpretasi individu. Yang kelima yaitu teori komunikasi persuasif. Teori ini mempelajari cara-cara komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi, meyakinkan, dan mengubah sikap, keyakinan, atau perilaku orang lain. Teori ini melibatkan studi tentang strategi persuasif, argumen, dan pengaruh sosial dalam komunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu iklan. Iklan adalah salah satu alat komunikasi pemasaran yang paling umum digunakan. Iklan dapat berupa iklan cetak seperti surat kabar atau majalah, iklan televisi, iklan radio, dan iklan online seperti banner atau video. Selanjutnya yaitu brosur atau pamflet adalah alat komunikasi cetak yang digunakan untuk memberikan informasi tentang produk atau layanan kepada calon konsumen. Selanjutnya adalah media sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn digunakan secara luas dalam pemasaran. Selanjutnya itu website. Website adalah alat komunikasi yang penting dalam pemasaran digital. Perusahaan dapat menggunakan website untuk menampilkan informasi tentang produk atau layanan, menyediakan konten berharga, dan memfasilitasi proses pembelian dan kontak dengan pelanggan. Selanjutnya itu email marketing. Email marketing ini melibatkan pengiriman email kepada pelanggan atau prospek sebagai alat komunikasi pemasaran. Selanjutnya itu event atau pameran. Event atau pameran adalah kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan potensial. Perusahaan dapat mengadakan event atau berpartisipasi dalam pameran untuk memperkenalkan produk atau layanan kepada masyarakat yang luas. Memastikan bahwa semua komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada pelanggan, prospek, dan masyarakat umum dilakukan dengan cara yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa prinsip etika dalam komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu kehandalan dan kebenaran. Komunikasi pemasaran harus didasarkan pada fakta yang akurat dan tidak boleh menyesatkan. Informasi yang disampaikan harus jujur, dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu perlindungan konsumen. Komunikasi pemasaran harus melindungi kepentingan konsumen, tidak boleh ada klaim palsu atau menyesatkan yang dapat menyesatkan konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Selanjutnya itu privasi dan keamanan data. Komunikasi pemasaran harus menghormati privasi, keamanan data pelanggan. Informasi pribadi pelanggan tidak boleh disalahgunakan atau dibagikan tanpa izin. Selanjutnya itu pemasaran yang bertanggung jawab. Komunikasi pemasaran harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari produk atau layanan yang dipromosikan. Perusahaan harus menghindari penggunaan klaim yang menyesatkan atau merugikan masyarakat atau lingkungan. Yang kelima yaitu keadilan dan kebijakan harga. Komunikasi pemasaran harus menghormati prinsip keadilan dan tidak boleh melibatkan praktik harga yang tidak adil dan penipuan harga. Yang keenam yaitu penghormatan terhadap persaingan.
Komunikasi pemasaran harus menghormati prinsip persaingan yang sehat dan tidak boleh melibatkan tindakan yang merugikan pesaing secara tidak adil atau pelanggan melanggar hukum persaingan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.